Oke, selamat datang teman-teman di Toples Cerita. Oke, selamat datang teman-teman di Toples Cerita. Banyak rasa berjuta bahagia. Oke, sekarang kita ada di ruangan cerita. Kita akan membahas terkait sesuatu yang viral akhir-akhir ini, yaitu terkait adanya penganiayaan di salah satu daycare yang mungkin teman-teman semua sudah pada tahu, dan itu viral banget, yaitu di daerah Jogja, yang mana ternyata ketika anak-anak dititipkan itu tidak diperlakukan dengan baik, tapi justru ada yang sampai diikat kakinya. Betul. Lalu kemudian tidak memakai baju, yang kita lihat videonya itu ya, videonya banyak sekali yang sudah tersebar. Ternyata anak-anak di dalam itu diikat kakinya, terus tangannya juga diikat tanpa memakai baju sama sekali. Entah itu maksudnya mau dibedong atau apa, atau emang mereka konsepnya ya gendak repot ya. Terus ada juga yang ternyata yang dilakukan sampai dilakukan mulutnya ya, Ya. itu mulutnya kan sepertinya tuh, ini ada itu, ada pengawas seperti itu. Dan kemudian anak-anaknya ketika pulang itu orang tuanya banyak yang mengadu, ada yang lebam dan sebagainya. Nah, sebenarnya aneh juga ya daycare seperti itu. Orang tua menitipkan kan dengan tujuan untuk biar mendapatkan keamanan, biar aman, biar anaknya juga nyaman. Tapi ternyata dalam faktanya tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Ketika penggerebekan itu benar real, nyata dalam video itu. Dan yang patut kita salut adalah salah satu miss atau yang mau ngasuh di situ tuh membongkar. Ketika dia masuk kok ada yang aneh, terjadi keanehan, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dan melaporkan itu, dan akhirnya digerebeklah saat itu juga. Bagaimana menurut Umi pandangan terkait daycare? Dan ternyata bukan cuma satu ini, ada juga yang di daerah Aceh yang kemudian kebongkar juga gitu. Apakah itu karena memang psikologi dari pengasuhnya atau gimana menurut Umi? Monggo sih. Iya, silakan. Monggo. Oke ya, di sini kan kita intinya sama-sama belajar sebenarnya. Dan kita di sini sebagai orang tua pasti ketika menentukan untuk membesarkan anak atau mendidik, pasti kita selalu mencari solusi atau jalan-jalan yang terbaik. Entah itu mau dititipkan di daycare atau diasuh sendiri atau seperti apa, itu semua pilihan-pilihan orang tua tergantung pada kebutuhannya. Pasti apa yang sudah diputuskan itu sudah dipikirkan dan pasti untuk kebaikan bersama, terutama untuk kebaikan dari anak-anaknya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah kita tidak boleh menjustis orang tua lain. Kok kesannya gimana sih ngasuh anak malah dititipkan daycare, itu yang pertama. Kita tidak boleh memberikan statement kenapa harus dititipkan, ini apa aja bisa ngasuh sendiri, seperti itu. Jadi setiap orang tua pasti punya pilihan masing-masing yang pasti sudah difikirkan dengan matang. Yang pertama itu pasti bukan kesalahan orang tuanya, karena kita masing-masing keluarga punya kebutuhan yang berbeda. Ada yang harus orang tuanya bekerja dua-duanya, ayah ibunya bekerja, mungkin karena tuntutan ekonomi atau hal lain, kita tidak tahu. Ada yang mungkin bisa mengasuh sendiri, alhamdulillah di rumah sama ibu atau bundanya. Tapi ketika kita mau memutuskan untuk menitipkan anak ke daycare, berarti kita harus punya beberapa tips untuk menitipkan ke daycare. Nah,
kalau tips untuk menitipkan anak di daycare itu kan contohnya seperti apa? Karena mungkin ya benar kata Umi tadi, orang tua kan ada punya kebutuhan masing-masing, atau kemudian kondisi yang tidak memungkinkan mungkin untuk dirawat sendiri, karena mungkin ada kebutuhan ekonomi yang kita beda-beda setiap keluarga ya. Nah, dan orang tua tuh pasti sudah dapat ini daycare tuh kan pasti ada promo harganya pasti otomatis cari yang murah dong. Nah, bagaimana menurut Umi, apakah harus cari yang harganya sesuai atau yang murah, terjangkau, muridnya banyak, atau yang agak sedikit mahal nih tapi ya wis nggak apa-apa tapi memang terjamin dengan kualitasnya memang oke gitu? Yang pertama mungkin kalau kita mau cari daycare, harga itu bukan menjadi penentu utama dari kualitas itu yang pertama, karena yang paling penting sebenarnya kita riset dulu terkait daycare-nya itu sendiri. Kalau misal kita bisa nemu yang harga ekonomis atau harga rata-rata tapi kualitasnya bagus, itu juga bisa. Jadi nggak memungkiri bahwasannya yang mahal pun masih belum memiliki standar yang bagus atau belum berkualitas, karena kualitas itu juga tidak bisa ditentukan dari harga, tapi kualitas itu kita bisa lihat dari track recordnya, misal risetnya kita terkait testimoni dari orang tuanya, bagaimana pengasuhannya di dalamnya, seperti itu. Jadi tidak melulu daycare itu yang mahal pasti dia bagus kualitasnya gitu. Tapi lebih kepada mungkin nanti tips-tipsnya yang akan kita pelajari bersama, gimana sih caranya untuk mencari daycare yang pas atau daycare yang terbaik lah untuk anak-anak kita gitu. Oke teman-teman Toples Cerita, jadi itu ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu untuk kasus-kasus daycare yang terbaru yang viral hari ini di sosial media dan juga masuk dalam berita juga. Nanti kita akan kasih tips-tipsnya ya bersama belajar tipsnya ya, belajar ya tips untuk memilih daycare yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Teman-teman Toples Cerita, kita akan belajar bersama bagaimana tips untuk memilih daycare ya. Kita belajar bersama ya, karena tentunya kita masih muda, kita juga masih belajar ya teman-teman Toples Cerita. Gimana Mi tips-tipsnya Mi yang kita perlu sama-sama belajar dengan para orang tua yang mungkin melihat di Toples Cerita ini? Kalau tipsnya ya mungkin di sini kembali lagi kita belajar bersama ya intinya, walaupun dari saya sendiri dan suami itu tidak menitipkan ke daycare, kita alhamdulillah mengasuh sendiri di rumah. Hanan bersama Umi, Abi kerja. Nah, di sini intinya kita belajar bareng-bareng dari apa yang berita di TikTok ataupun apa yang sedang viral itulah. Terus dari pengalaman tetangga atau teman kita yang menitipkan di daycare itu ya, kita dasarnya dari itu, kita tahu gimana sih tipsnya ketika kita mau memilih daycare yang baik atau yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang pertama pasti riset, paling penting riset terkait daycare-nya. Apa aja sih yang di riset gitu. Riset. Jadi kita perlu riset dulu ya. Jadi misal ada beberapa daycare, kita harus riset dulu itu satu persatu. Kita ada punya beberapa pilihan, misal ada 3 pilihan. Oh, kita cari beberapa masukan daycare di lingkungan sekitar kita. Ada beberapa kita eliminasi, mana sih yang terbaik, misal 3 terbaik nih. Nah, 3 terbaik itu kita, oh berarti pilihanku benar-benar 3 terbaik ini, kita harus benar-benar survei ke sana, kita cari tahu semuanya, kita nggak usah ragu untuk banyak tanya di daycare itu. Dan sebelumnya kita juga harus tahu testimoni dari
bunda-bunda atau orang tua yang sudah menitipkan anaknya di sana. Yang terpenting itu riset. Kemudian yang kedua terkait lisensi atau perizinan, terus background dari pengasuh, kemudian gimana dia tuh track record selama mengasuh di situ atau menjadi karyawan pengasuh di situ. Benar. Terus gimana cara dia, nggak usah takut untuk tanya, intinya seperti itu. Gimana sih cara dia untuk menangani anak, atau mungkin menghadapi anak yang tantrum, atau mungkin apalah yang lain. Pokoknya kita tanyakan hal-hal yang inti. Itu yang kedua. Ini ada berapa tips nih? Ya kita nanti simpulkan ya. Karena ini kan intinya kita kan masih belajar, jadi kita nanti simpulkan di akhir. Terus yang ketiga mungkin programnya, terkait program dari daycare-nya itu seperti apa programnya, dari harganya dulu misal, terus dari programnya penjemputan, pengantaran itu kebijakannya seperti apa, terus kalau ada anak yang sakit kebijakannya seperti apa. Kemudian ketika anak kita berkelahi terus terjadi nggak sengaja terjadi lebam atau terjadi kakinya sakit, tangannya sakit, nah itu dari daycare-nya itu apakah memberi penjelasan atau cuma tidak ada keterangan apapun. Nah itu terus CCTV sih mungkin. CCTV kita kalau bisa memastikan bahwasanya CCTV itu ada, dan kita juga diperkenankan, misal kita tanya dulu ke pihak daycare, boleh nggak Bu kalau misal saya tuh pengen sesekali atau kadang mungkin seminggu sekali atau beberapa hari sekali untuk lihat CCTV, karena bukan berarti kita tuh lihat CCTV karena kita curiga sih, enggak, tapi lebih ke kita kan intinya pengen anak itu aman di situ, dia merasa nyaman dan aman. Kemudian untuk pengasuh juga kita pastikan, kan tiap daycare kita nggak tahu ya kebijakannya, apakah pengasuh itu satu pengasuh 3 anak atau satu pengasuh 1 anak atau satu pengasuh 2 anak. Nah kita nggak tahu. Nah itu juga bisa ditanyakan ketika kita mau riset atau mencari tahu bagaimana daycare yang akan kita pilih. Sekarang gini, nah pertanyaannya, tapi itu masih ada tips lagi nanti. Pertanyaannya gini sekarang, kalau dalam riset kan otomatis orang tua itu kan riset ya, dari segi harga juga si riset, pengasuh riset dan sebagainya. Tapi kan otomatis mungkin dari pihak daycare pun pasti akan memberikan seperti pernyataan yang tentu positif tentang bagaimana daycare tersebut. Dan kalau orang tua pun, nah kalau dalam kasusnya seperti ini, orang tua tidak boleh masuk tuh ke dalam, ya kan? Terus orang tuanya ketika diminta testimoni ternyata ya baik, di situ baik kok, anaknya gini, tapi ternyata setelah jelang beberapa bulan yang kasus Jogja itu, ternyata nggak boleh masuk tuh alasannya seperti itu. Nah berarti kan dari depan kita harus kembali lagi riset, kok kenapa nggak boleh masuk. Berarti kita cari daycare yang kita pengennya nggak bisa Bu, baiklah misal kalau nggak bisa nggak boleh masuk, berarti kita cari daycare yang lain yuk, Abi, atau kita cari daycare yang lain yuk Pak, biar cari yang emang kita punya akses atau punya izin masuk, karena kita kan intinya ingin menitipkan anak untuk keamanan dia. Jadi kita ingin benar-benar memastikan bahwasanya anak itu masih bisa dalam pantauan. Berarti dalam riset ini harus benar-benar mendetail semua ya, nggak cuma dari segi harga. Kalau misal apa yang kita inginkan itu nggak ada di daycare atau tidak dipenuhi, berarti ya kita eliminasi, kita cari daycare yang mungkin bisa menerima apa yang kita inginkan. Gitu. Tips selanjutnya. Tips selanjutnya apa? Tips selanjutnya tadi program sudah,
terus penjemputan sudah, kita melihat CCTV sudah, terus selanjutnya kebersihan. Terkait kebersihan dan fasilitas yang ada di daycare, kita lihat kamar mandinya, kita lihat tempat-tempatnya. Pokoknya dalam kita mencari atau riset tuh kembali lagi, kita jangan takut atau jangan sungkan untuk melihat hal yang mendetail seperti itu. Kebersihan itu kan juga penting untuk anak-anak kita. Jadi kebersihan dan fasilitas apa aja yang ada di dalam situ itu juga perlu di riset atau kita cari tahu. Kebersihan, tentang kebersihan. Jadi untuk tips-tipsnya itu yang pertama harus riset lebih dahulu. Tapi masih ada lagi. Masih ada 2 atau kayaknya 2 ya. Untuk selanjutnya terkait tentang tipsnya, terkait tentang apa tadi ya? Agak terkait tentang ini kebijakan, tapi dia yang berbentuk sanksi. Jadi kita tuh benar-benar memastikan, misal kalau pengantaran nanti jam sekian, nah terus ketika penjemputan ketika ada terlambat, apakah ada sanksi yang diberlakukan? Pasti ada. Nah itu biasanya kan denda. Nah dendanya itu berapa, jadi kita nggak kaget, waktu pas pembayaran tuh kok total banyak sekali. Nah ternyata kan ada sanksi-sanksi yang perlu kita catat juga. Terus yang terakhir mungkin kita kan pasti orang tua mempunyai insting dalam mendidik anak atau membersamai anak. Nah ketika kita menitipkan anak ke daycare, pasti setiap orang tua tuh pasti punya insting tersendiri, terutama mungkin ibu, ayah pun juga sama. Nah itu ketika kita merasa kok ada yang aneh sama anak kita, tapi kita nggak tahu apa, ya kita harus percaya pada insting kita. Kita nggak tahu kalau memang insting kita kayak anakku nggak beres deh di daycare. Kita telusuri apa ya kira-kira. Kalau misalkan tidak benar ya sudah, tapi kan alhamdulillah berarti suudon saya nggak bener nih. Tapi kalau misal kok ternyata insting kita betul, ya disitulah gunanya kita mempercayai insting kita sebagai orang tua. Mungkin itu sih, kalau sekiranya ada yang nggak beres atau ada perubahan sedikit pada anak, berarti kita harus telusuri gitu. Jangan meremehkan insting yang kita punya ketika kita menitipkan anak kita ke daycare. Jadi intinya itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah riset terlebih dahulu ya. Dan riset itu harus benar-benar mendalam, tidak boleh cuma di ambang-ambang atas, tapi harus sampai ke dalam-dalamnya, sampai masuk ke programnya seperti apa, pengasuhnya seperti apa, terus kemudian kebersihannya seperti apa, itu masuk. Terus kemudian untuk penjemputan, terus pengantaran dan sebagainya, terus izin perizinannya, lisensi ya, karena yang mungkin yang sudah beryayasan, yang sudah berlisensi pun belum tentu juga aman ya. Makanya itulah gunanya riset yang detail itu. Jadi begitu teman-teman Toples cerita untuk tips, kita sama-sama belajar ya, kembali lagi kita sama-sama belajar tips untuk memilih daycare yang baik, yang aman, untuk anak kita ya. Yang kemudian semoga kasus-kasus di daycare itu tidak ada lagi ya. Cukup satu aja itu yang terjadi, yang kemarin-kemarin aja lah yang sudah terungkap. Mudah-mudahan daycare yang lain juga bisa mengambil pelajaran dan memberikan yang terbaik untuk daycare-nya, dan untuk orang tua juga tetap merasa aman ketika menitipkan anaknya di daycare. Mungkin gitu teman-teman Toples cerita untuk pertemuan kita di ruang cerita saat ini. Kira-kira mau bahas apa lagi? Nah, kira-kira teman-teman mau bahas apa lagi? Boleh di komen. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Toples cerita. Banyak rasa berjuta bahagia.